Nah, di saat sedang sidang ahwa saat itu di Unila ya, di gedung Unila saat itu, saya dipanggil Nusron Wahid. Nusron mengatakan begini, Prof, saya tidak tahu sedekat apa Anda dengan Kiai Said. Saya bilang, saya dekat. Kenapa memangnya? Tolong sampaikan. Saat ini sedang sidang ahwa, kemungkinan besar Rois Am Kiai Miftah lagi. Dan Kiai Miftah saat itu sudah bilang, sebelumnya sudah bilang, kalau saya terpilih Rois Am lagi, saya punya hak veto untuk menolak Kiai Said sebagai calon ketua PBNU berikutnya. Dan itu pernah saya lakukan waktu saya jadi Rois Suriah di Jawa Timur. Saya pernah menolak menggunakan hak veto itu terhadap salah satu calon. Karena tradisi NU, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, itu biasanya setelah terpilih Rois Am, begitu mau pemilihan ketua Tanfiziah, itu ditanyakan apakah ada keberatan atau tidak dari Rois Am. Nah, momen itu, ya, kata Nusron Wahid, saya khawatir akan digunakan oleh Kiai Miftah untuk menolak Kiai Said. Kata Nusron, saya dalam kali ini saya berbeda pilihan dengan Kiai Said, tapi saya tidak rela Kiai Said dipermalukan di forum muktamar ini ketika ditolak oleh Rois Am terpilih. Jadi gimana? Ya karena itu tolong Prof Nadir, saya tadi sampaikan kepada Kiai Said bahwa lebih baik panjenengan mundur saja dari pemilihan. Konsekuensinya saya akan perjuangkan kepada Rois Am agar diumumkan. Begitu menolak, Rois Am akan mengatakan saya menolak, tapi saya akan minta Kiai Said sebagai wakil Rois Am. Nah, kata Nusron, gimana? Ya, saya bilang ya saya ya siapa yang mau yang ikhlas beliau dipermalukan di forum. Kata-kata Nusron, ya ilmu beliau sangat tinggi, kita respect dengan beliau, kontribusi beliau dalam 10 tahun. Kita jaga jangan sampai terjadi peristiwa itu malam-malam itu. Kemudian saya ke depan, jadi duduk posisi saya di sini, Helmi Faisal, terus Kiai Said. Saya itu ndak tega, ndak berani ngomong. Saya langsung bisik ke Helmi Faisal, tolong bisik kepada Buya, saya bilang, lebih baik mundur saja, tidak usah maju. Saya bilang. Kenapa? Karena hitung-hitungannya ini bakal kalah dan malah beliau akan dipermalukan nanti. Saya ceritakan. Helmi Faisal bisik kepada Kiai Said. Kemudian Helmi Faisal itu bilang, Kiai Said menggeleng dan mengatakan, ini bukan tentang saya. Saya kalah dan dipermalukan pun tidak mengapa. Ini ada sesuatu yang lebih besar, kita harus menjaga Nahdlatul Ulama. Pada titik itu saya merasa, wah ikhlas betul beliau. Dan saya jadi ingat, sebelum muktamar, beliau sempat mengatakan, saya sebagai ketua PBNU, kata beliau, mungkin pernah melakukan kesalahan. Tetapi saya tidak pernah berniat menghancurkan atau merusak NU. Nah, saya teringat kata-kata itu. Boleh sebagai pengurus PBNU melakukan kesalahan, tapi jangan pernah merusak NU. Nah, tapi terus saya naik ke panggung. Di panggung saya cerita sama Prof Nuh. Kata Prof Nuh, wah gimana ini ya? Kita deg-degan menunggu siapa yang terpilih sebagai Rois Am. Nah, terus saya lihat Yeni Wahid masuk ke ruangan. Yeni Wahid. Terus kata Prof Nuh, coba ngomong sama Yeni Wahid. Mungkin Ning Yeni bisa membujuk Kiai Said. Saya turun dari atas panggung. Terus saya bicara sama Ning Yeni. Saya bilang, ini ada penting saya bicarakan. Kanan kiri orang masih mengkerubungi Ning Yeni gitu. Terus Ning Yeni bisik ke saya, Gus, kita ngomong bahasa Inggris aja. Gitu. Jadi biar yang lain nggak paham gitu. Jadi Ning Yeni merasa orang NU pada nggak paham itu bahasa Inggris. Gitu. Dan memang saya kalau sama beliau kalau pembicaraan penting memang suka pakai bahasa Inggris gitu. Terus saya ngomong dalam bahasa Inggris, saya jelaskan. Terus gimana? Ya saya bilang, ya tolong sekarang dekati Kiai Said, lobby untuk mundur di titik terakhir itu. Tidak perlu pemilihan, sudahlah. Saya bilang. Terus karena kalau sebentar lagi terpilih Rois Amnya, Kiai Miftah akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Saya naik ke panggung lagi, duduk sambil menunggu. Ning Yeni saya lihat datang dan berjongkok di depan Kiai Said, melobi itu. Terus kemudian Ning Yeni balik ke kursinya di belakang di barisan kedua, terus ngasih kode ke saya bahwa gagal, nggak berhasil. Gitu. Terus kemudian saya bilang, wah ya sudah kita tunggu. Nah karena saya pimpinan sidang, saya mendapat berita bahwa sudah terpilih Rois Am saat itu, meskipun belum diumumkan, yaitu Kiai Miftah lagi. Saya semakin gemeteran, wah kejadian lagi nih, saya bilang, berarti beneran bakal kejadian ini. Ini akan menjadi forum yang tidak baik bagi Kiai Said. Saya turun lagi ke bawah, menemui lagi Ning Yeni. Saya katakan, sudah ada berita Kiai Miftah yang terpilih Rois Am. Now it's all yours Ning Yeni, saya bilang. Coba tolong dekati lagi Kiai Said. Sekali lagi minta beliau mundur.
dari pencalonan. Ya, betul-betul. Nah, ini pun mengatakan, iya kita harus selamatkan marwah Kiai Said saat itu. Maju lagi, gagal lagi. Terus kemudian ini sudah kasih kode lagi ke saya dari jauh. Terus Prof Nu bilang gini, yang megang palu Prof Nu saat itu, salah pimpinan sidang. Jadi gimana Gus? Saya bilang, ya sudah, kita berdoa saja. Saya bilang, gitu. Datang Rois Am, rombongan Ahwa semua. Ternyata begitu perwakilan Ahwa bicara, tapi Rois Am dengan 2 persyaratan, yang yaitu harus mundur dari Ketua Umum MUI, dan yang kedua harus menerima siapapun yang akan dicalonkan. Saat itu saya langsung lega. NU tuh gitu, di detik terakhir kalau Allah turun tangan gitu ya, menggerakkan para kiai, tidak ada acara dipermalukan saat itu. Nah akhirnya kemudian setelah itu saya pulang ke hotel. Jadi saya tidak ikut proses pemilihan itu. Jadi kalau dilihat di berita acara itu ada 1 kosong, kolom tanda tangan yang kosong itu saya nggak tanda tangan. Karena saya udah pulang ke rumah, saya tidur hotel gitu. Karena saya bilang, wah ini saya tidak kuat melihat pertarungannya seperti apa gitu. Tapi dari situ saya belajar bahwa ternyata Kiai Said itu ikhlas. Jadi beliau bukan ambisi. Beliau merasa bahwa ada yang harus beliau perjuangkan saat itu. Ya. Nah, apakah sekarang kita melihat itu atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian interaksi setelah beliau tidak lagi menjadi ketua umum PBNU, beliau kontak saya bahwa cucunya mau ke Monash University, Najwa, ngambil School of Business. Ini cucu yang sangat pintar, di Malaysia ya, sekolahnya di Malaysia, lompat-lompat, dan sekarang mau ngambil School of Business. Tapi saat itu border baru dibuka karena COVID baru selesai. Buya sempat kena COVID waktu itu, sehingga kemudian visanya juga terlambat keluar gitu. Sementara Najwa sudah harus berangkat. Maka Buya ini panik karena mau mengantar cucunya langsung ke Australia. Ini gimana? Ini kan perempuan, cucu perempuan. Kalau ke Malaysia sih saya lepas sendiri, tapi berangkat ke Melbourne mana? Coba tolong telepon Najwa, keras banget ini anak tuh. Gitu kan, Buya mulai emosi. Ya kalau Buya, yang Buya nggak tahu saat itu saya sedang Zoom, saya sedang ceramah di Zoom itu. Buya telepon, itu terpaksa saya bilang sama peserta itu, ini ada telepon dari kiai saya ini, saya harus stop dulu gitu. Dan Buya curhat lumayan lama gitu ya, tentang cucunya. Terus jadi gimana, tolong telepon. Maka saya telepon Najwa, terus saya paham bahwa Najwa mau berangkat itu karena sudah waktunya memang ada week 0 ya. Jadi mau nggak mau harus berangkat memang gitu, tidak bisa menunggu kakeknya untuk dapat visa apa segala macam gitu. Saya bilang sudah begini saja, saya yang jemput di airport, segala macam. Jadi saya diserahi tanggung jawab selama 3 tahun terakhir untuk ngajak cucunya ke pengajian ya. Gitu. Walaupun terus terang malas-malasan juga Pak Kiai. Gitu. Nah terakhir itu saya harapan setelah beliau tidak lagi menjadi ketua PBNU. Harapan ini saya ingat kembali ketika nakal-nakalnya beliau baru pulang dari Saudi dulu. Termasuk tadi beliau sudah mengatakan definisi Ahlussunnah wal Jamaah itu sampai sekarang nggak jelas, masih berdasarkan apa dinyatakan oleh Hadatus Syekh gitu ya. Dan Hadatus Syekh itu tidak memberikan definisi, hanya menjelaskan ciri-ciri aswaja itu seperti apa. Itu bukan definisi. Secara ilmu mantik itu tidak jamin, tidak manik kan begitu. Saya mengharapkan setelah tidak lagi menjadi ketua umum PBNU, meskipun masih komisaris di mana-mana, kalau gitu tiket plus honor kalau gitu. Saya berharap agar beliau menulis kitab serius. Saya ada sekitar 6-7 buku tadi yang di sini ya sebut. Tapi yang betul-betul buku hasil pemikiran beliau setelah dari disertasi saya tidak melihat. Yang ada kumpulan-kumpulan tulisan atau apa gitu. Dan terus terang ini kelemahan intelektual kita. Tokoh seperti Cak Nur, Gus Dur juga seperti itu. Gitu ya Bang Fahri ya. Nah ini juga cepat. Kenapa? Karena disibukkan dengan seminar kesana kemari gitu ya. Nah sekarang mumpung beliau tidak lagi sibuk mengurusi Jamiyah Nahdlatul Ulama, saya berharap ada buku karya-karya beliau yang secara serius ditulis, bahkan kalau perlu dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena waktu saya bicara dengan Profesor Martin van Brunissen, beliau mengatakan intelektual Indonesia itu hebat-hebat, tapi tidak dikenal dan tidak dikutip oleh para mahasiswa di Mesir, di Turki, di Baghdad, di mana-mana.
Mereka tidak kenal Gus Dur, Cak Nur, dan sebagainya. Ini jadi pertanyaan, kenapa? Salah satunya adalah karena tokoh-tokoh kita tidak menulis dalam buku baik bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Sementara para intelektual dari Turki, dari Mesir, itu para mahasiswa kita membaca buku-buku itu. Apakah itu Hasan Hanafi, Al-Jabir, dan seterusnya. Dan ini menjadi persoalan. Kalau kita mau mengekspor Islam Nusantara, tapi produknya, pemikiran-pemikiran itu tidak kita kenalkan, tidak dibaca dan diuji, dikaji, gitu ya. Termasuk fatwa-fatwa kita, apakah Basul Masail dari NU, dari Tarjih Muhammadiyah, dari MUI, ataupun Dewan Syariah Nasional, ataupun dan lain-lainnya, itu juga tidak pernah dijadikan rujukan, gitu ya. Sehingga kemudian saya bertanya-tanya, Buya Said, apakah cukup puas hanya disebut sebagai tokoh berpengaruh nomor 18 di dunia, gitu ya. Gitu. Saya merasa bahwa sudah waktunya panjenengan akhirnya serius menulis buku-buku yang kemudian mempengaruhi wacana, bukan cuma di Indonesia tapi di belahan dunia. Gitu. Saya tutup saya tutup ini dengan harapan seperti itu, Buya. Mudah-mudahan berkenan, dan mohon maaf kalau lancang saya menyampaikan ini. Ini harapan kami para santri, kebanggaan kami para santri, karena Buya ini saya sempat mendeklar waktu di Haul Den Anyar kemarin, ya, bahwa beliau inilah pewaris dari Kiai Bisri, di mana penjaga keilmuan Nahdlatul Ulama itu dipegang oleh Buya Said saat ini, ya. Jadi kalau kita bicara siapa kiai, siapa intelektual NU yang terpandang, dihormati, dan ilmunya sundul langit, ya, saya kira satu nama yang pasti muncul di semua para kiai-kiai saat ini, gitu, Buya Said, gitu ya. Dan dulu waktu saya pernah ngobrol dengan Gus Mus di Muktamar Jombang, kata Gus Mus, ini bolak-balik ya, harusnya Said Agil Sirot itu Rois Am. Loh kok malah nyalonnya ke Tanfiziyah, gitu kan. Nah, itu kayak Hasyim Muzadi harusnya ya cuma di Tanfiziyah, bukan ke Rois Am. Ini bolak-balik begini, kata Gus Mus, gitu kan.